jangan pernah menyerah, terus perbanyak doa, perbanyak usahanya, terus apresiasi untuk diri sendiri itu penting walaupun sekecil mungkin. Jangan sampai kita membandingkan pencapaian kita nih sama orang lain, karena bakalan beda jalan orang itu sama diri kita sendiri. Kemampuan orang sama diri kita sendiri itu beda. Jadi nggak boleh dibanding-bandingin. Harus sesuai dengan visi misi kita. Nggak boleh ngelihat orang tuh udah gimana sih gitu, nggak boleh. Kita adalah kita, Iya. dia adalah dia. Apa yang ada dalam diri kita, syukuri dan jalani dan terus lakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah amma ba'd. Berjumpa lagi dengan kami, podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, unggul, Islami, terpercaya, pilihan masyarakat Lampung, dengan unitnya TK, SD, SMP, dan SMA. Pemirsa podcast, kali ini kita mengundang salah satu siswi terbaik SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Dia juara umum 2. Ananda ini memiliki segudang prestasi. Untuk eskul, dia sebagai ketua eskul Rohis. Lalu untuk bidang tahfidz sudah mendekati atau hampir selesai tahfidz 10 juz. Cita-cita ingin melanjutkan ke Undip. Kita doakan semoga saja cita-cita Ananda ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita perkenalkan, inilah dia, siswi SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung yang meraih prestasi juara umum 2. Inilah dia, Ananda Hana Latifah Putri. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap Hana Latifah Putri. Dipanggil? Hana. Bukan Fafah. Bukan. Ya. Hana. Dulu sekolahnya di mana? SMP Al-Azhar 1. SMP Al-Azhar 1. Nah, ini alumni SMP Al-Azhar 1, guru-gurunya ya. Tolong jangan lupa didukung nih, ya enggak? Like, share, komen ya. Dan untuk prestasi kemarin dapat penghargaan juara umum 2. Ya, alhamdulillah. Kemarin juara satunya si ini ya. Alicia. Ya enggak? Kayaknya satu circlean ya dengan Alicia. Iya, Karena betul. Bapak tahu waktu study tour ya. Sering, Pak fotoin Pak. Pak saya lagi senyum, fotoin. Pak fotoin gitu kan ya. Jadi Bapak hafal banget. Terus juga udah berganti masanya ya. Kemarin ini ketua Rohis ya. Masih ya? Masih. Tinggal nanti pas setelah Orgap ya baru pergantian. Ya enggak. Mudah-mudahan nanti Rohisnya bisa lebih bagus daripada dipimpin Hana ya. Amin. Nah, Hana dengan juara 2 umum, lalu dengan menghafal yang saat ini sudah hampir mendekati 10 juz ya. Iya. Lalu kesibukan di luar rumah atau setelah pulang sekolah pasti ada juga kan ya. Bagaimana cara Hana membagi waktu? Sebenarnya untuk bagi waktu itu tergantung manajemen masing-masing ya. Jadi kalau untuk Hana, kalau yang di sekolah itu saatnya untuk kayak belajar, terus mengurus kayak ekskul. Terus kalau misalnya udah sore ataupun ada jadwal bimbel, kita fokus untuk bimbel. Untuk kegiatan-kegiatan di rumah itu disesuaikan aja, kayak waktu untuk menghafalnya, untuk belajar kerjain tugas, ataupun untuk kayak belajar untuk persiapan UTBK. Oh, mau nggak mau, suka nggak suka, memang ketat mengatur waktunya ya, walaupun dikembalikan masing-masing. Iya. Tapi tetap belajar ya. Tetap. Nah, saat dipanggil sebagai juara umum 2, waktu kelas 10 naik kelas 11 juara juga? Alhamdulillah sempat juara ketiga. Oh, juara ketiga. Sekarang naik berarti ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah jadi 2 ya nggak? Waktu naik juara 2 sebelum udah tahu? Belum tahu. Lalu ketika diumumkan mendapatkan juara umum secara tiba-tiba, itu perasaan Hana bagaimana? Apakah langsung menjadi histeris? Sempat Nggak percaya? kaget sih, ya nggak percaya, karena lumayan ketat persaingan kita walaupun dalam kelas ataupun satu angkatan gitu. Iya. Alhamdulillah bisa ngeraih Naik juara 2. Bapak Ibu senang banget di rumah ya? Alhamdulillah senang. Langsung undang tetangga, warga masyarakat, syukuran gitu ya. Terus untuk kendala dalam proses pembelajaran,
ketika Hana belajar ada? Kalau untuk kendala sih mungkin pemahaman materi yang kalau misalnya tertinggal ataupun sedang ada dispen di luar kelas gitu. Jadi kita kayak harus ngejar materi ataupun harus memahamin sendiri materi itu. Artinya mengejar karena kegiatan, karena Hana juga ketua Royce ya. Jadi mau nggak mau disibukkan juga, tetapi ada konsekuensi yang memang harus dikejar ya, resiko lah ya, Iya. ya nggak? Tapi bukan berarti mengganggu ya, asalkan bisa membagi waktunya. Mengganggu itu kalau nggak bisa bagi waktu, Betul. sehingga karena tidak bisa membagi waktu, akhirnya terhambat, akhirnya tidak kejar, nggak ada usaha, ya sudah, hanya satu kuncinya, sabar dan syukur. Tadi kendala sudah, ya nggak? Nah, pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Hana di dalam menjuarai atau berkarya dan berprestasi? Ada yang motivasinya karena orang tua yang sudah lelah nyari uang, maka kita membalasnya dengan belajar. Motivasi Hana apa? Yang pasti yang pertama motivasinya untuk orang tua, benar, karena orang tua kan udah bekerja keras untuk menyekolahkan kita yang nggak mudah. Iya. Yang kedua sih untuk diri sendiri, karena kesuksesan di masa depan tuh kan yang nentuin pasti kita sendiri. Cakep. Nggak mungkin kita merhatiin orang lain, terus kayak pencapaian itu ya kita yang harus memperoleh, nggak boleh dibanding-bandingin sama pencapaian-pencapaian orang lain. Godaan saat dalam proses pembelajaran atau di usia Hana yang masih remaja ya, teman mempengaruhi nggak itu? Lingkungan pertemanan itu penting banget sih. Alhamdulillah dapat lingkungan pertemanan yang kalau untuk belajar itu sangat support banget. Terus mereka kayak sering banget tukar-tukar jawaban, kayak belajar Tukar jawaban? kayak maksudnya gimana ya, materi itu kayak kita sharing gitu, bareng-bareng cari materi yang kayak penting itu gimana sih gitu. Terus kayak misalnya kalau misalnya ulangan itu kita kayak benar-benar belajarnya tuh kayak kadang dibagi-bagi gitu, jadi kamu mahamin yang ini, kamu mahamin yang ini, nanti kita bakalan sharing materi gitu. Oh ya. Kebetulan dapat circle-nya memang sama-sama apa ya, orientasinya sama. Betul. Untuk berprestasi, ya enggak? Melanjutkan kemana setelah dari SMA Al-Azhar? Insya Allah kalau rezekinya pinginnya di luar Lampung. Oh, Lampung, ya enggak? Mudah-mudahan keterima di Undip dengar ya. Iya, amin. Melalui jalur yang memang tanpa tes atau melalui jalur prestasi. Nah, suksesnya kamu tidak lepas dari peran guru dan sekolah. Apa yang kamu rasakan kenyamanan sekolah di SMA Al-Azhar 3? Untuk sekolah di SMA Al-Azhar 3 ini, aku merasanya kayak guru itu sangat-sangat berperan penting. Kayak tipe-tipe guru yang ramah, terus tipe-tipe guru yang mengayomi anak-anaknya. Terus kalau misalnya anak-anak yang nggak paham itu benar-benar diajarkan banget dari awal sampai akhir gitu. Ataupun ada tutor-tutor kayak teman-teman ini, sebenarnya lingkungan pertemanan itu sangat penting kalau misalnya dalam pembelajaran. Saling bergesekan secara langsung, saling tukar ilmu ya. Ya karena moto Al-Azhar tahu? Unggul, Islami, terpercaya. Ya visinya ada lagi tuh, mendidik anak didik seperti anak kandung sendiri. Wah itu ya. Nah kata-kata untuk teman-teman supaya memberikan motivasi. Jangan pernah menyerah, terus perbanyak doa, perbanyak usahanya, terus apresiasi untuk diri sendiri itu penting walaupun sekecil mungkin. Jangan sampai kita membandingkan pencapaian kita nih sama orang lain, karena bakalan beda jalan orang itu sama diri kita sendiri. Kemampuan orang sama diri kita sendiri itu beda, jadi nggak boleh dibanding-bandingin, harus sesuai dengan visi misi kita. Nggak boleh ngelihat orang tuh udah gimana sih gitu, nggak boleh. Kita adalah kita, Iya. dia adalah dia. Apa yang ada dalam diri kita syukuri dan jalani dan terus lakukan yang terbaik. Gitu ya Naya, ya enggak. Jadi ada beberapa poin yang kita catat dari Hana ini. Ternyata anak-anak kita ini walaupun masih usia remaja, pikiran sudah dewasa ya. Dewasa dalam artian untuk mengembangkan sebuah karyanya agar lebih bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan agama. Nah, mudah-mudahan Hana melanjutkan ke Undip bisa diterima. Jalan untuk belajar sampai prestasi selanjutnya pun mudah-mudahan hari ini juara umum 2, mudah-mudahan besok juara umum pertama. Dapat beasiswa juga ya. Iya enggak, alhamdulillah. Terima kasih kepada Hana dan juga pemirsa yang telah menyimak, mendengarkan perbincangan dengan Hana juara umum 2. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita segala apa yang kita kerjakan senantiasa diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.